Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai diferensial, yang merupakan proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Ada dua bentuk diferensial. Yang pertama, diferensial vertikal, yang menunjukkan dengan jumlah jenjang yang berada di antara direksi dan karyawan operasional. Yang kedua, diferensial horizontal, ditunjukkan dengan banyaknya bagian yang dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan. Dua alasan manajemen melakukan deverifikasi. Yang pertama, keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, diverifikasi memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menaikkan moral kerja. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah pendelegasian untuk mengambil keputusan suatu organisasi yang manajer tingkat bawahnya memiliki kebebasan yang besar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsep harga transfer. Harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dalam definisi ini, harga transfer meliputi harga perpindahan barang atau jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan, maupun pusat laba. Dua peran harga transfer. Yang pertama, harga transfer mempertegas diverifikasi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Yang kedua, harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 karakteristik harga transfer. Yang pertama, harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh. Karakteristik yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Dan karakteristik yang terakhir, alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk. Kemudian kita membahas mengenai masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Yang pertama, dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer yaitu biaya dan harga pasar. Yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor dalam menentukan harga transfer yaitu menentukan laba dengan diperhitungkan dan besar laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Selanjutnya, metode penentuan harga transfer. Metode penentuan harga transfer yang pertama yaitu penentuan harga transfer atas dasar biaya. Dalam penentuan harga ini, harga jual barang harga yang ditransfer antara divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer dan dua macam biaya, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Metode yang kedua yaitu penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. Harga pasar merupakan biaya kesempatan bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer, sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk dibeli dari pihak luar. Baik, selanjutnya mengenai pengelolaan harga transfer. Ada dua tahap pengelolaan harga transfer. Yang pertama yaitu negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, tentu penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak,
namun merupakan hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang dan jasa. Yang kedua, arbitrase. Lembaga arbitrase dibentuk karena untuk mencegah perselisihan yang akan terjadi antara divisi penjual dan divisi pembeli. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi tadi masih terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.